Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Pak Okta Nofri SE, MES, PhD, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan soal kasus bisnis PT Agro Mandiri. Namun, sebelum kami memaparkan materi tersebut lebih jauh, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan teman saya. Saya, Andi Natasha Putri Ramadhani, selaku Ketua Kelompok 1, dan berikut adalah rekan-rekan anggota kelompok saya, yaitu Abdul Halim, Amanda, Cynthia Roli Purba, Daniel Christian Hartono, Destiny Eka Mila, dan Erwin Suliano. Selanjutnya, pemaparan mengenai soal nomor 1 akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Destiny dan Amanda. Kepada rekan-rekan, waktu dan tempat disilahkan. Perkenalkan, nama saya Destiny Eka Nilamsara dengan NIM H0812511064. Di sini saya akan menjelaskan soal pada bagian pertama, yaitu PT Agro Mandiri memproduksi pupuk berkualitas tinggi. Perusahaan memiliki 3 pabrik produksi dan 4 pusat distribusi atau gudang. Selain itu, perusahaan juga mengelola persediaan bahan baku kimia, operasi bongkar muat logistik, proyek instalasi mesin baru, dan perencanaan kapasitas produksi. Nah, yang diketahui biaya per unit dalam rupiah dari setiap pabrik ke setiap gudang. Kita bisa lihat pada slide, di sini ada tabel dari gudang pertama hingga gudang keempat, dan pabrik A hingga pabrik C dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing. Sehingga bisa kita peroleh total supply atau total kapasitasnya itu yaitu 600 dan total demand atau kebutuhannya yaitu 600. Karena total kapasitas dan total kebutuhannya sama-sama 600, maka model transportasinya itu seimbang. Nah, di soal ditanyakan, tentukan biaya distribusi minimum menggunakan metode Vogel's Approximation atau FAM untuk solusi awal, lalu optimalkan dengan stepping stone atau satu iterasi. Selanjutnya, kita terlebih dahulu mengenal apa sih itu metode FAM. Nah, metode FAM adalah salah satu teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi. Tujuan utama dari metode ini yaitu meminimalkan total biaya distribusi barang dari beberapa sumber seperti pabrik ke beberapa tujuan seperti gudang secara efisien. Adapun singkatnya dari metode FAM ini adalah cara cerdas untuk mengatur pengiriman barang dari pabrik ke gudang agar biaya ongkos kirimnya jadi paling murah. Nah, di metode FAM sendiri ada dikenal dengan istilah penalti atau sering disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan yang digunakan karena angka tersebut mempresentasikan konsekuensi kerugian biaya yang harus dibayar perusahaan jika salah mengambil keputusan. Baik, kita masuk ke pembahasan atau penyelesaian dari soal tadi. Yang pertama, kita mencari penalti baris dan kolom. Nah, pada baris A hingga baris C, itu masing-masing kita bisa peroleh penaltinya yaitu 1. Ketika penalti diperoleh dari mana, kita bisa mengambil nilai terkecil dari masing-masing gudang, misal dari gudang 1 hingga gudang 4. Jadi dua nilai terkecil terbawah kita bisa ambil dan kita bisa kurangi. Selanjutnya, pada kolom gudang 1 yang terkecil yaitu pabrik C dan A, kolom gudang 2 pabrik A dan B, kolom gudang 3 pabrik A dan C, dan kolom gudang 4 pabrik B dan A, sehingga kita peroleh juga penalti masing-masing kolom gudang yaitu 1, kecuali pada gudang 3, yaitu dia memperoleh penalti terbesar yaitu 3. Nah, ketika kita sudah dapat penalti gudang 3 merupakan penalti yang paling terbesar, maka kita bisa alokasikan untuk memenuhi kebutuhannya gudang kita. Jadi kita ambil nilai terkecil antara kapasitas C yaitu 200 dan kebutuhan gudang 3
yaitu 160. Jadi alokasinya kita ambil yang terkecil yaitu 160. Jadi sisa kapasitas dari pabrik C yaitu 200 dikurang 160 yaitu 40. Yang kedua, yaitu kita mencari penalti baris dan kolom tanpa adanya gudang 3. Karena tadi kita sudah membahas yang gudang 3, maka sekarang kita menghilangkan gudang 3-nya. Yaitu baris A, biaya terkecilnya itu gudang 4 dan gudang 1 dengan penalti 1. Baris B, biaya terkecilnya itu gudang 4 dan gudang 2 dengan penalti 1. Dan baris C, yang terkecilnya itu pada gudang 2 dan gudang 1 dengan penalti 2. Dan pada kolom gudang 1 hingga gudang 4, yaitu kita memperoleh juga penalti 1, sehingga kita bisa mendapatkan penalti paling terbesarnya yaitu pada baris C, yaitu dengan penalti 2. Nah, kita bisa alokasikan lagi agar kapasitas pabrik C-nya tadi habis. Jadi kita ambil lagi nilai terkecil antara sisa kapasitas dari C dan kebutuhan gudang 1 yaitu 130. Jadi kita ambil yang terkecilnya, jadi alokasinya yaitu 40. Jadi sisa kebutuhan di gudang 1 yaitu 130 dikurang 40 yaitu 90. Selanjutnya yaitu kita mencari penalti baris dan kolom tanpa adanya baris 3. Karena tadi kita sudah mencari atau kita sudah mendapatkan pada baris 3-nya. Yang itu selanjutnya kita lihat pada baris A yang terkecilnya itu pada gudang 4 dan gudang 1 dengan penalti 1, baris B yang terkecilnya itu gudang 4 dan gudang 2 dengan penalti 1. Lalu untuk kolom pertama hingga kolom 4 kita mendapat penalti yaitu masing-masing 1 kecuali pada kolom gudang 1 yaitu 3. Sehingga kita bisa peroleh biaya terkecilnya itu ada di gudang 1 yaitu pabrik A dengan biaya 5. Jadi selanjutnya itu kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan dari gudang 1 tadi. Jadi kita ambil nilai terkecil antara kapasitas A dan sisa kebutuhan gudang 1 yaitu 90. Jadi kita ambil nilai terkecilnya yaitu 90. Jadi kita bisa kurangi dengan jadi sisa kapasitas pabrik A itu 150 dikurang 90 yaitu 60. Selanjutnya untuk penalti baris selanjutnya teman saya yang akan jelaskan. Baik, perkenalkan nama saya Amanda dengan NIM akhir 041. Di sini saya akan melanjutkan pada soal 1 yang sudah dibahas oleh Destiny tadi. Saya akan melanjutkan pada tahap 4, penalti baris dan kolom tanpa gudang 1. Karena gudang 1 sudah terpenuhi, maka kita akan coret kolom G1. Jadi tersisa kolom G2 dan G4. Kalau kita hitung penaltinya, semua baris dan kolom yang tersisa itu dia menghasilkan nilai penalti yang sama yaitu 1. Nah, kalau penaltinya sama berarti kita harus cari sel yang memiliki biaya absolut paling murah secara keseluruhan. Di sini tuh kita punya 2 kandidat dengan biaya sama-sama 6 yaitu B2 dan A4. Tapi di sini kita akan pilih sel yang A4. Nah, kita ingin menghabiskan sisa kapasitas pabrik A yang tinggal 60 unit tadi. Jadi kita alokasikan seluruh sisa 60 unit tersebut ke gudang 4. Dengan alokasi ini kapasitas pabrik A sekarang itu habis sepenuhnya atau 0. Dan sisa kebutuhan untuk gudang 4 yang belum terpenuhi yaitu 80 unit. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap 5, penalti baris dan kolom tanpa pabrik A. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tabelnya ini kondisinya sangat mudah ya, karena dia hanya tersisa pabrik B dan tinggal tersisa 2 gudang yaitu gudang 2 dan gudang 4. Nah, karena barisnya tinggal 1, kita tidak perlu lagi repot-repot menghitung selisih penalti. Jadi kita bisa langsung alokasikan sisa kapasitas pabrik B untuk memenuhi kebutuhan gudang yang tersisa. Nah, untuk gudang 2
Sisa kebutuhannya adalah 170 unit. Jadi kita langsung alokasikan 170 unit tersebut dari pabrik B ke sel B2 dengan biaya 6. Selanjutnya untuk gudang 4, sisa kebutuhannya itu 80 unit. Jadi kita alokasikan sisa 80 unit tersebut dari pabrik B ke sel B4 dengan biaya 7. Nah, sekarang kita tinggal cek kapasitas pabrik B. Kapasitas pabrik B itu 250 unit. Kemudian dikurangi dengan alokasi ke gudang 2 170 unit dan gudang 4 80 unit. Jadi sisa kapasitas pabrik B itu hasilnya 0, yang berarti kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang itu dia teralokasikan dengan seimbang atau sempurna. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian akhir, yaitu ringkasan tabel solusi awal menggunakan metode FAM. Nah, dapat dilihat di tabel pada PPT itu kita bisa melihat rangkuman seluruh alokasi pengiriman yang sudah kita lakukan dari tahap pertama sampai tahap terakhir tadi. Lalu bagaimana sih cara kita hitung total biaya transportasinya? Nah, caranya itu kita cukup mengalihkan jumlah unit yang dikirim dengan biaya per unitnya di masing-masing sel yang terisi. Lalu kita jumlahkan semuanya. Berarti biaya transportasinya itu 90 kali 5 ditambah 60 kali 6 ditambah 170 kali 6 ditambah 80 kali 7 ditambah 40 kali 6 ditambah 160 kali 5. Jadinya kalau sudah ditambahkan berarti total hasilnya itu adalah 3.430. Nah, karena seluruh biaya dalam studi kasus ini kita menggunakan satuan ribuan rupiah, maka total biaya transportasi awal yang kita dapatkan dengan metode FAM ini adalah sebesar Rp3.430.000. Oke teman-teman, setelah kita dapat solusi awal pakai FAM, pertanyaannya adalah apakah ini sudah yang paling murah? Nah, untuk memastikannya kita pakai tahap kedua yang namanya metode stepping stone atau metode batu loncatan. Baik, jadi teman-teman, stepping stone ini dia memiliki aturan main. Teman-teman bisa membayangkan tabel yang kita punya itu sebagai kolam. Jadi, sel yang ada isinya itu dia sebagai batu pijakan, sedangkan sel yang tidak ada isinya itu dia sebagai air. Jadi, aturannya adalah kita hanya bisa melompat di sel yang ada isinya. Kita juga harus membuat jalur tertutup atau loop yang dimulai dan diakhiri di sel kosong yang mau kita tes. Setiap sudut belokan jalurnya itu kita kasih tanda plus dan minus secara bergantian. Nah, ini adalah hasil tabel FAM kita tadi. Di sini ada 6 sel kosong. Nah, 6 sel inilah yang akan kita audit atau kita tes satu persatu untuk melihat apakah ada potensi biaya yang lebih murah kalau kita lewat sana. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti auditnya. Nah, di slide ini kita menghitung indeks untuk semua sel kosong yang berjumlah 6 tadi. Pertama, kita cek untuk sel A2 atau pabrik A ke gudang 2. Nah, sel ini kan kosong. Kita mau tes, kalau kita kirim barang ke sini 1 unit saja, biayanya nambah atau berkurang. Nah, caranya kita buat jalur lompatan tertutup atau closed loop. Nah, kita mulai dari sel kosong A2, lalu melompat ke sel yang ada isinya, yaitu ke A4, turun ke B4, geser ke B2, dan kembali lagi ke A2. Nah, sekarang kita hitung biaya transportasinya dengan tanda plus dan minus bergantian di setiap sudut belokan. Berarti plus A2 dikurang A4 ditambah B4 dikurang B2. Yang kalau kita masukkan angkanya berarti biayanya yaitu plus 7 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6. Yang hasilnya adalah plus 2. Artinya kalau kita nekat kirim barang lewat rute ini, biaya kita itu akan malah membengkak atau rugi sebanyak 2 per unitnya. Jadi rute ini dilarang pakai atau tidak boleh memakainya. Selanjutnya untuk sel A3, kita buat jalur melompat dari A3, A1, C1, C3 dan balik lagi ke awal. Nah, hitungan biayanya berarti menjadi plus 8 dikurang 5 ditambah 6 dikurang 5
yang hasilnya adalah plus 4, yang berarti biayanya juga malah makin tambah mahal. Nah, cara yang sama kita lakukan ke bawah untuk sel B1, B3, C2, dan C4. Teman-teman bisa lihat di kolom paling kanan, hasil akhir atau nilai indeks untuk semua sel kosong ini tuh tidak ada yang negatif, semuanya bernilai positif, yaitu plus 2 atau plus 4. Yang berarti tidak ada satupun sel kosong di tabel kita yang dapat menghemat biaya kalau diisi. Semuanya malah bikin makin mahal. Oke, karena semua indeks sel kosong kita tadi sudah positif, berarti hasil farm kita yang sebesar Rp3.430.000 itu berarti sudah terverifikasi optimal atau tidak ada rute lain yang lebih murah dari ini. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Suliano dengan akhiran NIM 081. Kali ini saya akan menjelaskan bagian kedua yaitu Economic Order Quantity. Soalnya adalah kebutuhan bahan baku nitrogen per tahun adalah 40.000 kg. Biaya pemesanan Rp200.000 per pesanan. Biaya penyimpanan per kilogram per tahun Rp5.000. Lead time 3 hari. Perusahaan beroperasi 250 hari per tahun. Oke, jadi di sini data yang kita ketahui itu adalah kebutuhan bahan baku per tahun atau D sama dengan 40.000 kg. Biaya per pesanan atau S sama dengan Rp200.000. Biaya penyimpanan per kilogram per tahun atau H sama dengan Rp5.000. Lead time atau waktu tunggu L sama dengan 3 hari. Jumlah hari operasi per tahun 250 hari. Pertama kita hitung EOQ-nya atau Economic Order Quantity. Nah, rumus untuk menghitung Economic Order Quantity yaitu akar dari 2 kali D kali S per H. Kita substitusi nilai yang kita sudah ketahui, kita dapat EOQ sama dengan 1.789 kg. Oke, selanjutnya bagian kedua, total biaya pemesanan tambah penyimpanan pada EOQ. Jadi pertama kita hitung biaya pemesanan tahunannya dulu dengan rumus D per Q dikali S. Kita substitusi nilai yang kita dapatkan tadi EOQ-nya. Jadi kita dapat 40.000 per 1.789 dikali dengan 200.000. Hasilnya adalah 4.471.772. Kemudian biaya penyimpanan tahunan dengan rumus Q per 2 kali H. Q-nya itu 1.789, kita bagi 2 dikali 5.000. Hasilnya itu adalah 4.472.500. Selanjutnya untuk total biaya tahunan atau TIC-nya itu diperoleh dengan menjumlahkan biaya penyimpanan tahunan dan biaya pemesanan tahunan. Nah, ketika kita jumlahkan hasilnya itu adalah Rp8.944.272. Selanjutnya yang ketiga, tentukan reorder dari yang tadi. Nah, sebelum mencari ROP, kita cari terlebih dahulu tingkat pemakaian bahan baku per hari atau D. Jadi D sama dengan kebutuhan per tahun dibagi dengan jumlah hari operasi. Kebutuhan per tahunnya itu 40.000 dan jumlah harinya 250. Yang akan menghasilkan 160 kg per hari. Selanjutnya rumus ROP yaitu D kali L. Kita masukkan nilainya, D-nya 160 dan L-nya itu lead time 3 hari. Setelah kita kali hasilnya itu adalah 460 kg. Artinya perusahaan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku nitrogen gudang tersisa 400 kg. Baik, saya Cynthia Torore Purba dengan NIM H081251 dan hari ini saya akan membedah analisis model antrian yang terjadi di gudang GD1. Jadi polanya seperti ini. Dalam 1 jam, rata-rata ada 10 truk yang datang untuk bongkar muat dan mengikuti distribusi Poisson. Sementara itu, kita punya satu petugas bongkar yang bisa melayani rata-rata 12 truk per jam secara eksponensial. Nah, kalau kita masukkan data ini ke dalam notasi kendal, maka model antrian di gudang ini atau di gudang GD1 ini dikategorikan sebagai MM1. Artinya, kedatangannya Markovian, pelayanannya Markovian, dan kita menggunakan satu server atau petugas tunggal. Nah, karena kapasitas gudang dan populasi truknya sangat besar, model lengkapnya ditulis sebagai MM1.
atau Markovian 1 dengan kapasitas sistem tak terbatas, populasi sumber tak terbatas, dan disiplin antrian first come first serve. Nah, di mana sistemnya menerapkan prinsip siapa cepat dia yang dilayani duluan. Selanjutnya, ada pertanyaan seberapa sibuk sih petugas kita dengan skema ini? Dari hasil perhitungan tingkat utilitas sistem atau ROE, angkanya keluar di angka 83,33%. Ini artinya, sebagian besar waktu petugas kita habis untuk bekerja keras melayani truk, dan sistem ini tergolong cukup padat. Dampaknya dari tingginya kesibukan ini bisa kita lihat pada rumus LQ, yaitu rata-rata jumlah truk yang mengantre. Setelah dihitung, ketemulah angka 4,17. Secara real di lapangan, yang berarti rata-rata ada sekitar 4-5 truk yang harus parkir mengantri, menunggu giliran sebelum akhirnya bisa dilayani oleh petugas. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana kalau kondisinya sepi? Kita juga menghitung P0-nya. P0 itu adalah probabilitas sistem dalam keadaan kosong atau petugasnya sedang menganggur. Karena tingkat kesibukannya tadi mencapai 83,33%, maka peluang petugas ini bisa santai atau tidak ada truk sama sekali. Nah, di dalam sistem hanyalah sebesar 16,67%, angka yang cukup kecil, yang sekali lagi menegaskan bahwa gudang D1 memang produktif dan aktivitasnya tergolong tinggi. Dan dengan kapasitas satu petugas, gudang kita masih mampu menangani arus truk yang datang. Meskipun antrian sepanjang 4 sampai 5 truk adalah hal yang lumrah terjadi sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Kristen Hartono dengan NIM H081251. Saya dari kelompok 1 Pendidikan Ekonomi Mikro kelas B. Di sini akan saya menjawab soal nomor bagian 4. Dari data proyek terdiri dari 8 aktivitas, yaitu A sampai H. Setiap aktivitas memiliki aktivitas pendahulu dan durasi yang berbeda. Aktivitas A merupakan aktivitas awal, sedangkan H merupakan aktivitas terakhir yang baru dapat dimulai setelah aktivitas F dan G selesai. Diagram jaringan menunjukkan hubungan antar aktivitas proyek dimulai dari aktivitas A sampai kemudian ke B. Setelah itu bercabang menjadi 2 jalur, yaitu jalur C, E, G, dan jalur D ke F. Kedua jalur tersebut bertemu kembali pada aktivitas H sebelum proyek dinyatakan selesai. Melakukan perhitungan menggunakan metode forward pass dan untuk memperoleh ES dan F, kemudian backward pass untuk memperoleh LS dan LF. Setelah itu dihitung nilai slack dengan rumus LS dikurangi ES. Dari hasil tersebut terlihat bahwa aktivitas A, B, C, E, G, dan H memiliki slack 0, sedangkan aktivitas D dan F memiliki slack 3 hari. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan akhiran NIM 06. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk bagian keempat, yaitu CPM. Di sini kita akan mencari untuk bagian LS dan LF terlebih dahulu. Nah, tadi di bagian sebelumnya itu sudah diperlihatkan diagramnya, terus juga bagian ES dan EF. Khusus untuk bagian ES dan F itu kan adalah perhitungan maju atau forward pass. Itu akan memberitahu kita seberapa cepat proyek bisa selesai. Tadi sudah dilakukan perhitungan dan segala macam, hasilnya itu 27 hari. Terus untuk LS dan LF itu adalah perhitungan mundur atau backward pass. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang lebih krusial atau penting, yaitu kapan waktu paling lambat sebuah aktivitas harus dimulai agar proyek tersebut tidak terlambat. Nah, di sini ada 2 aturan penting. Yang pertama itu adalah aturan tarik mundur atau late start. Nah, di sini waktu paling lambat mulai atau late start atau LS itu dihitung dengan menarik mundur waktu paling lambat selesai atau LF atau late finish dikurangi durasi pengerjaan aktivitas tersebut. Terus yang kedua aturan persimpangan atau late finish. Jika satu aktivitas mendahului 2 atau lebih aktivitas lain, LF-nya wajib mengambil nilai LS terkecil dari aktivitas-aktivitas penerusnya. Nah, karena kita akan melakukan perhitungan mundur atau backward pass, maka kita akan mulai dari aktivitas paling akhir, yaitu aktivitas H. Nah, di sini dari perhitungan maju tadi, kita sudah tahu proyek pengembangan pengemasan pupuk ini memakan waktu total 27 hari. Itu sudah diperlihatkan caranya juga. Oleh karena itu, tenggat waktu mutlak untuk aktivitas H harus selesai, itu adalah hari ke-27. Maka LF-nya itu sama dengan 27 sebagai late finish atau waktu paling lambat selesai.
dengan durasi 3 hari, maka kita dapat LS-nya itu sama dengan 27 dikurang 3 atau 24. Nah, maka aktivitas H itu harus dimulai paling lambat, let's start, pada hari ke-24. Terus selanjutnya, aktivitas H itu tidak akan bisa dimulai jika G dan F belum rampung. Karena H harus mulai telat di hari ke-24 atau let's start sama dengan 24, maka aktivitas G dan F keduanya wajib selesai paling telat di hari ke-24. Maka let's finish dari G dan let's finish dari F itu akan bernilai sama, yaitu 24. Pertama kita akan mencari untuk aktivitas bagian G. Nah, di sini dengan durasi 4 hari, maka kita akan dapat LS dari G itu sama dengan 24 dikurang 4 sama dengan 20. Maka G itu harus mulai telat di hari ke-20 atau aktivitas G harus mulai paling lama di hari ke-20. Terus untuk aktivitas F dengan durasi 6 hari, maka kita dapat LS dari F itu sama dengan 24 dikurang 6, itu sama dengan 18. Maka F harus mulai paling telat atau mulai paling lama itu di hari ke-18. Oke, selanjutnya setelah kita mundur, lagi pergerakan mundur itu akan berlanjut secara linear. Di fase ini kedua jalur proyek, jalur atas dan jalur bawah belum saling mempengaruhi. Nah, masing-masing aktivitas akan mengambil nilai waktu dari penerus langsungnya. Bisa dilihat dari diagram di bawah, ini juga mirip seperti diagram di awal soal bagian keempat yang sudah dibuat di awal bagian tadi, untuk bagian keempat. Nah, di sini kita dapat lihat khusus untuk aktivitas E itu terhubung langsung dengan G. Maka kita bisa mengambil let's start dari G yaitu 20. Maka LF dari E sama dengan 20, dengan durasi E-nya sama dengan 7. Maka LS dari E itu sama dengan 20 kurang 7 sama dengan 13. Nah, terus untuk bagian jalur yang bawah, aktivitas D itu langsung terhubung dari F. Itu terlihat dari bagan atau diagram di layar. Maka kita bisa mengambil LS dari F itu 18. Maka LF dari D itu sama 18 dengan durasi D sama dengan 5. Maka let's start dari D itu sama dengan 13. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan lagi untuk jalur atas, karena di jalur atas itu masih ada aktivitas C sebagai pendahulu langsung bagi E. Nah, di sini kita akan menerima nilai tenggat waktu dari LS dari aktivitas E yaitu sama dengan 13. Maka kita dapat LF dari C sama dengan 13. Dengan durasi C sama dengan 3, maka LS dari C atau let's start dari C itu adalah 10 atau 13 kurang 3 sama dengan 10. Dan selanjutnya lagi, aktivitas B itu akan bercabang menuju C dan D. Dari perhitungan sebelumnya kita sudah dapat 2. C itu menuntut agar B selesai di hari ke-10 dengan LSC sama dengan 10, tadi sudah dihitung juga. Dan juga D menuntut B selesai di hari ke-13. LSD sama dengan 13 itu juga sudah didapatkan dari perhitungan. Nah, ada dua pilihan LS, antara LS dari C atau LS dari D. Nah, angka mana yang harus dipilih sebagai let finish atau LF untuk B? Nah, dari aturan yang di rumus aturan yang tadi, aturan persimpangan, maka jika ada keadaan seperti ini, maka kita harus memilih angka yang terkecil yaitu angka 10. Kenapa kita harus memilih angka 10? Karena akan terjadi konsekuensi jika kita salah pilih. Bayangkan jika kita memilih 13. Jika B baru selesai di hari ke-13, maka aktivitas C yang harusnya bisa mulai di hari ke-10 akan terlambat 3 hari. Keterlambatan C itu akan menggeser E, G, dan H, sehingga proyek itu pasti akan gagal mencapai target 27 harinya. Dengan kita mengambil LSC sama dengan 10, maka LFB sama dengan 10 juga. Dengan durasinya 6 hari, maka LS dari B itu sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4. Terus untuk aktivitas terakhir yaitu aktivitas A, yang sebagai tahap pertama dari proyek agromandiri yang mendahului aktivitas B, maka kita bisa langsung mengambil nilai dari LSB yaitu 4. Itu artinya LFA sama dengan 4 dengan durasinya 4 juga, maka LSA sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Nah, dengan kita mendapatkan nilai LS sama dengan 0 di awal proyek, memvalidasi bahwa seluruh perhitungan kita yaitu backward pass dari hari ke-27 hingga hari ke-0 itu akurat, karena kita sudah dapatkan LS sama dengan 0 di tahap pertama. Terus selanjutnya kita akan mencari slack, memahami kelonggaran waktu. Selisih antara perhitungan maju early dan perhitungan mundur late akan menghasilkan slack atau kelonggaran waktu. Nah, rumusnya itu slack sama dengan LS dikurang ES, atau bisa juga LF dikurang EF. Nah, akan ada terjadi dua skenario terjadi slack. Yang pertama jika slacknya sama dengan 0.
Karena kelonggarannya tidak ada, artinya nol fleksibilitas. Jika aktivitas ini saja telat 1 jam, maka seluruh proyek itu akan telat 1 jam. Jika skenario kedua terjadi, yaitu slacknya lebih besar dari 0, itu akan lebih fleksibel, akan memberikan ruang napas bagi manajemen. Misalnya aktivitas F memiliki slack 3 hari, berarti F bisa ditunda hingga 3 hari, tanpa merusak tenggat akhir 27 hari. Nah, untuk mempermudah slack, di sini sudah ada tabelnya juga. Kita bisa lihat untuk yang slack 0 itu A, B, C, E, G, dan H. Khusus untuk slack 0 ini kita akan mendapatkan jalur kritis proyek tersebut, itu dari A, B, C, E, G, dan H selama 27 hari. Nah, karena selama 27 hari ini manajemen harus memusatkan pengawasan ketat, sumber daya terbaik, dan mitigasi risiko pada keenam aktivitas ini. Tidak boleh ada toleransi penundaan sedikit pun pada jalur ini jika target 27 hari ingin dicapai dengan sukses, karena slacknya sama dengan 0, alias tidak ada kelonggaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali kepada saya, Andi Natasha Putra Madani dengan NIM akhir 69. Di sini saya akan memaparkan penyelesaian soal nomor 5 secara lengkap. Izinkan saya membacakan soal kasus bisnis beserta poin pertanyaannya terlebih dahulu. PT Agromandiri adalah perusahaan yang memproduksi 2 jenis pupuk, yaitu pupuk organik yang kita lambangkan sebagai variabel X dan pupuk NPK yang kita lambangkan sebagai variabel Y. Setiap unit pupuk organik X membutuhkan waktu operasi selama 4 jam di mesin pencampur dan 2 jam di mesin pengemas. Sementara itu, setiap unit pupuk NPK Y membutuhkan waktu operasi selama 2 jam di mesin pencampur dan 4 jam di mesin pengemas. Kapasitas total waktu operasi yang tersedia dalam 1 hari adalah mesin pencampur untuk 80 jam, sedangkan untuk mesin pengemas adalah 60 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan adalah 50.000 untuk setiap unit pupuk organik yang terjual dan 60.000 untuk setiap unit pupuk NPK yang terjual. Pertanyaannya adalah: A. Formulasikan model RP, fungsi tujuan dan kendala. B. Selesaikan dengan metode grafik, tentukan daerah visible, titik pojok, laba maksimum. Dan C. Berapa jumlah X dan Y optimal? Baik, mari kita jawab poin A, yaitu memformulasikan model linear programming. Di sini kita menetapkan variabel keputusan terlebih dahulu, yaitu X untuk jumlah produksi pupuk organik dan Y untuk jumlah produksi pupuk NPK harian. Berdasarkan keuntungan bersih per unit yang sudah diketahui dari soal, yaitu 50.000 untuk pupuk organik dan 60.000 untuk pupuk NPK. Maka fungsi tujuan utama kita untuk memaksimalkan laba harian PT Agromandiri dapat dirumuskan secara matematis menjadi Z sama dengan 50.000 X tambah 60.000 Y. Namun, target keuntungan ini harus disesuaikan dengan fungsi kendala operasional berdasarkan keterbatasan kapasitas waktu 2 mesin utama yang dimiliki perusahaan. Kendala pertama datang dari mesin pencampur atau mixing, di mana setiap unit pupuk organik membutuhkan 4 jam dan pupuk NPK membutuhkan 2 jam operasional. Sedangkan total kapasitas waktu maksimal per hari hanya 80 jam, sehingga persamaannya menjadi 4X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Kendala kedua datang dari mesin pengemas atau packing, di mana setiap unit pupuk organik memerlukan waktu 2 jam dan pupuk NPK memerlukan waktu 4 jam. Dengan batasan kapasitas waktu harian maksimal sebesar 60 jam, sehingga ditulis menjadi 2X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60. Terakhir, kita juga wajib memasukkan kendala non-negatif berupa XY lebih dari atau sama dengan 0, yang menegaskan bahwa jumlah produksi untuk kedua jenis pupuk tersebut tidak mungkin bernilai minus atau negatif. Selanjutnya, untuk poin B kita selesaikan menggunakan metode grafik. Langkah pertama adalah mencari titik potong pada sumbu koordinat untuk menarik garis kendala. Untuk kendala mesin mixing, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 80, jika kita tidak memproduksi X atau X sama dengan 0, maka kapasitas mesin habis untuk memproduksi 40 unit Y. Sebaliknya, jika Y sama dengan 0, kita bisa memproduksi 20 unit X. Maka kita tarik garis yang menghubungkan titik, yaitu 20,0 dan 0,40.
Untuk kendala mesin packing yaitu 2x tambah 4y sama dengan 60. Jika x sama dengan 0, kita dapat y sama dengan 15, dan jika y sama dengan 0, kita dapat x sama dengan 30. Maka kita tarik garis yang menghubungkan titik yaitu 30,0 dan 0,15. Selanjutnya itu menentukan daerah visible. Karena tanda kedua kendala adalah kurang dari atau sama dengan, artinya perusahaan tidak boleh menggunakan waktu melebihi kapasitas yang ada. Maka daerah penyelesaiannya diarsir ke arah bawah, ke arah dalam menuju titik 0, yaitu daerah yang terkena arsiran kedua titik atau garis tersebut dinamakan daerah visible region, bisa disebut itu. Nah, semua titik di dalam area ini adalah kombinasi produksi yang aman dan mungkin dilakukan oleh semua perusahaan. Selanjutnya, untuk mencari titik pojok atau corner points, berdasarkan bentuk daerah visible di grafik, terbentuklah titik-titik pojok pembatas. Kita perlu menguji titik-titik ini ke fungsi tujuan untuk mencari mana yang memberikan keuntungan yang tertinggi, yaitu 1. Titik A 0,15 jika perusahaan hanya memproduksi 15 unit pupuk NPK harian. Labanya adalah 50.000 kali 0 tambah 60.000 kali 15. Itu merupakan hasilnya itu Rp900.000. Yang kedua itu titik B 20,0 jika perusahaan hanya memproduksi 20 unit pupuk organik harian. Labanya adalah 50.000 kali 20 tambah 60.000 kali 0. Hasilnya adalah 1 juta rupiah. Yang ketiga adalah titik C atau titik potong. Titik ini adalah kondisi di mana kedua mesin bekerja secara maksimal bersamaan. Kita mencarinya dengan melakukan eliminasi dan substitusi pada kedua persamaan kendala. Persamaan 1 dikali 2 yaitu 8x tambah 4y sama dengan 160. Persamaan 2-nya itu tetap yaitu 2x tambah 4y sama dengan 60. Lalu kita kurangkan kedua persamaan, itu didapat 6x sama dengan 100, sehingga x sama dengan 16,67. Lalu masukkan nilai x ke persamaan kendala, didapat y sama dengan 6,67. Selanjutnya koordinat titik C adalah 16,67 dan 6,67. Jika kita uji ke fungsi tujuan, labanya adalah 50.000 kali 16,67 tambah 60.000 kali 6,67, itu adalah Rp1.233.700. Dari ketiga uji titik pojok tersebut, kita bisa melihat bahwa keuntungan tertinggi didapatkan pada titik C, yaitu sebesar Rp1.233.700. Terakhir, untuk menjawab poin C, kesimpulan kombinasi jumlah produksi harian yang paling optimal bagi PT Agro Mandiri agar mendapatkan keuntungan maksimal adalah dengan memproduksi pupuk organik atau variabel X sebanyak 16,67 unit per hari, serta memproduksi pupuk NPK atau variabel Y sebanyak 6,67 unit per hari. Melalui penentuan volume produksi yang presisi ini, perusahaan tidak hanya mampu memanfaatkan kedua mesin utama secara maksimal tanpa melanggar batasan kapasitas yang ada, tetapi juga berhasil menyentuh titik efisiensi tertinggi dengan perolehan keuntungan bersih harian yang paling optimal. Demikian penjelasan detail mengenai penyelesaian kasus optimasi harian PT Agro Mandiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penyelesaian seluruh kasus bisnis ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.